Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dinastia Wulandari, yang kedua ada Lulu Surya, yang ketiga ada Reza, dan yang keempat ada Novi Widyastuti. Kami di sini akan membahas video tentang konsep biaya. Apa sih konsep biaya itu? Mari kita simak video selanjutnya. Nah, pertama di sini saya akan membahas tentang pengertian. FASB mendefinisikan biaya adalah aliran keluar atau outflow atau pemakaian aktiva, atau bisa jadi timbulnya hutang selama satu periode yang berdasarkan dari kegiatan utama suatu entitas. Sedangkan menurut IAI, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva, atau bisa jadi terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan suatu entitas. Lalu, makna penting dari definisi tersebut. Yang pertama ada aliran keluar atau penurunan aset. Nah, mengapa bisa dikatakan penurunan aset? Karena dengan adanya biaya atau beban, maka ada aliran yang keluar atau kas yang keluar, sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan aset. Yang kedua, ada kegiatan yang membentuk operasi utama yang terus-menerus, sehingga ada kaitannya dengan biaya dan beban tadi untuk operasi utama yang akan dikeluarkan oleh suatu entitas. Nah, selanjutnya ada biaya dan rugi. Atas dasar definisi biaya dapat dikatakan bahwa yang termasuk biaya adalah kos yang benar-benar dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan aktiva atau pengurangan kos aktiva yang tidak berkaitan dengan proses memperoleh pendapatan dikelompokkan sebagai rugi atau losses. Lalu, apa sih perbedaan biaya, beban, dan rugi? Biaya atau kos adalah sesuatu yang dikeluarkan tetapi dapat bermanfaat di masa mendatang. Misalnya, kita mengeluarkan kas untuk membeli mobil box. Mobil box itu berguna untuk kegiatan di perusahaan kita. Nah, misalnya harga mobil box sebesar 500 juta. Umur ekonomis mobil box tidak hanya 1 tahun, bisa lebih dari 1 tahun, bisa 5 tahun. Nah, itu kan kita bisa bermanfaat di masa mendatang, tidak hanya di masa sekarang. Beban atau expense. Beban atau expense adalah sesuatu yang dikeluarkan tetapi hanya bermanfaat atau berakhir sampai itu juga. Contohnya tadi kan kita sudah memiliki mobil box. Nah, ketika kita menjalankan mobil box, kita kan memerlukan bensin. Nah, ketika kita mengeluarkan kas untuk membeli bensin, itulah yang dinamakan menjadi beban. Pembayaran bensin atau pembelian bensin itu termasuk dalam beban. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa biaya itu terjadi karena adanya kegiatan-kegiatan yang mengakibatkan pengeluaran kas yang berkaitan dengan suatu usaha agar mendapatkan penghasilan. Yang terakhir ada rugi atau losses. Sebenarnya rugi ini dalam suatu usaha itu tidak diinginkan, tetapi yang namanya pengeluaran kas mesti kita juga akan mendapatkan yang namanya rugi. Nah, itu saja, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lulu, yaitu pengakuan biaya. Selanjutnya yaitu pengukuran biaya dapat didasarkan pada 1. Kos historis. Kos historis merupakan jumlah rupiah atau setaranya yang dikorbankan untuk memperoleh aktiva. Pengukuran biaya atas dasar kos historis dapat digunakan untuk jenis aktiva seperti gedung, peralatan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu kos pengganti atau kos masukan terkini. Kos masukan terkini menunjukkan jumlah rupiah, harga pertukaran yang harus dikorbankan sekarang oleh suatu entitas untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Contohnya yaitu penilaian untuk persediaan. Yang ketiga yaitu setara kas atau kas ekuivalen. Setara kas adalah jumlah rupiah kas yang dapat direalisir dengan cara menjual setiap jenis aktiva di pasar bebas dalam kondisi perusahaan normal. Nilai ini biasanya didasarkan pada catatan harga pasar barang bebas yang sejenis dalam kondisi yang sama. Pos aktiva berwujud biasanya menggunakan ini. Saya akan menjelaskan tentang pengakuan biaya.
Pada dasarnya, kos memiliki dua kedudukan yang penting. Yang pertama, sebagai aktiva atau potensi jasa. Yang kedua, sebagai beban pendapatan atau biaya. Misalnya, kos persediaan pada awalnya dicatat atau diakui sebagai aktiva. Apabila kos tersebut telah dinyatakan keluar atau dijual untuk menghasilkan pendapatan, maka kos tersebut dinyatakan sebagai biaya. Selanjutnya, konsep penandingan atau matching, yaitu pengakuan biaya pada dasarnya sejalan dengan pengakuan pendapatan. Apabila pengakuan pendapatan ditunda, maka pembebanan biaya juga ditunda. Selanjutnya yaitu metode penandingan. Ada 3, saya jelaskan 2, yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya nanti. Pertama yaitu hubungan sebab akibat atau association of cause and effect, yaitu merupakan cara yang dianggap ideal walaupun sulit untuk membuktikan apakah barang dan jasa yang digunakan memberikan kontribusi untuk menciptakan pendapatan. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional atau systematic and rational allocation, yaitu apabila diyakini bahwa periode tertentu akan menerima manfaat dari aktiva, oleh karena itu, setiap periode tersebut harus menanggung beban biaya dari manfaat yang diperolehnya. Terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Reza tentang metode penandingan. Untuk metode penandingan yang ketiga yaitu pembebanan segera. Hal ini digunakan karena tidak semua biaya berasosiasi dalam hubungan sebab akibat dengan pendapatan. Misalnya, pencatatan terhadap biaya advertensi. Kos yang dikeluarkan untuk kegiatan advertensi sulit untuk dihubungkan dengan pendapatan atas dasar hubungan sebab akibat. Di samping itu, kos tersebut kemungkinan memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Untuk yang selanjutnya yaitu penyajian beban dan biaya. Untuk biaya dilaporkan di dalam neraca. Biaya-biaya yang dianggap akan memberi manfaat di masa yang akan datang berupa aktiva. Misalnya yaitu sewa dibayar di muka. Untuk beban dilaporkan dalam laba rugi. Pengeluaran atau biaya yang telah terpakai dan tidak dapat memberikan manfaat lagi di masa yang akan datang. Misalnya yaitu beban sewa. Terima kasih. Everything's gonna be okay.